Stay. Berjumpa lagi kita di Ragi Pagi. Pagi hari ini kita perlu renungan firman Tuhan. Renungan yang tentu akan selalu menguatkan kita. Renungan firman Tuhan yang selalu akan menuntun kita, membimbing kita kepada jalan yang benar. Dan percayalah bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya kunci kehidupan setiap orang percaya, saudara. Nah, dalam kehidupan kita manusia tentu sangat kekurangan jika kita tidak hidup di dalam firman. Nah, untuk melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita perlu dasar firman yang adalah kebenaran yang terus akan melengkapi kita di dalam setiap hidup kita, dalam setiap aktivitas kita. Nah, renungan ini, firman Tuhan ini saya ambil di dalam Injil Yohanes. Mari Bapak Ibu perhatikan. Saudara buka, mungkin saudara yang ada di sana. Kita buka di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16. Saya bacakan buat saudara firman Tuhan ini. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16. Di sini firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepada Bapa." Puji Tuhan, haleluya saudara. Di sini firman Tuhan sangat luar biasa. Seperti saya katakan tadi, bahwa firman Tuhan itu berperan penting dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, saudara perhatikan firman Tuhan. Ayat yang sudah kita baca tadi sangat luar biasa datang dalam kehidupan kita. Kita perlu pahami, perlu ketahui dan mengerti bahwa hidup kita adalah hidup yang selalu dekat dengan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh ada hari ini, saat ini, pagi ini. Kita percaya, kita meyakini hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kita percaya bahwa keselamatan yang Tuhan berikan cuma-cuma itu ada dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan dalam ayat ini, bahwa betapa jelas, betapa bersyukurnya kita bahwa Tuhan sendiri mengatakan lewat firman-Nya bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi sangat jelas kita harus mengerti, kita harus pahami bahwa kita setiap orang percaya telah dipilih Tuhan. Jadi bukan karena famili kita, bukan karena sahabat kita, teman kita, pasangan kita, tetapi jelas bahwa firman, bahwa Tuhan, Dia yang telah memilih kita. Kita mempunyai status yang jelas bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, yang beriman teguh kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anak Allah. Status kita jelas, kita dipilih Tuhan. Artinya bahwa begini Bapak Ibu, ketika kita dipilih Tuhan, ketika kita merasakan bahwa saya ini adalah anak Tuhan, saya ini adalah orang percaya, kita harus tetap hidup bertanggung jawab di dalam Tuhan. Saudara, kita ada di dunia ini yang sementara ini bukan berarti kita hanya tinggal pasif berdiam saja menikmati, bukan saudara, tapi ada tugas dan tanggung jawab yang kita harus kerjakan dalam hidup kita, yang kita harus lakukan dalam hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, ketika Tuhan sudah memilih kita, Dia ingin merangkai suatu pekerjaan yang luar biasa untuk kita kerjakan, untuk kita bertanggung jawab di dalamnya. Saudara perhatikan kalimat selanjutnya, dikatakan seperti ini. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya kamu pergi, Tuhan telah menetapkan kita supaya kita pergi. Pergi di sini bukan pasif, pergi di sini aktif, mengandung arti kata aktif. Ada gerakan di situ, ada sikap hidup di situ yang dimana kita harus bergerak di dalamnya untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan, yang berbicara dengan tugasnya Tuhan. Kita bertanggung jawab di dalam ini. Bukan itu hal yang mudah, saudara, untuk kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan. Jadi kita harus sadari bahwa kita adalah anak Tuhan, dan ketika kita dipilih Tuhan, kita harus mengerjakan apa yang Tuhan
percayakan dalam kehidupan kita. Sama halnya ketika kita bekerja dalam suatu pekerjaan, di perusahaan dimanapun kita berada, ya mungkin kita dipercayakan untuk bekerja. Tentu kita harus bertanggung jawab dalam satu perusahaan tersebut. Untuk apa? Untuk memajukan perusahaan tersebut, supaya perusahaan tersebut mengalami keberhasilan yang luar biasa. Ya, artinya bahwa kita harus bertanggung jawab penuh di dalamnya. Ya, mengerjakan dengan baik, tulus, ikhlas di dalamnya untuk kepentingan perusahaan itu agar mengalami kemajuan dan keberhasilan. Semuanya kembali kepada kita. Ketika kita dipercayakan Tuhan, dipilih Tuhan, kita berada dalam dunia ini. Kita sedang berusaha mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mungkin saya boleh katakan kita adalah karyawan Tuhan, dan Tuhan adalah bos kita, atasan kita. Mari bekerja untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Seperti saya katakan, bukan satu hal yang mudah dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi percaya bahwa dalam pekerjaan kita, dalam tugas kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ya, dalam aktivitas saudara hari ini, apapun yang saudara kerjakan hari ini, Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Tuhan ada dalam hidup saudara. Tinggal bagaimana peran saudara untuk mengerjakan firman Tuhan, kebenaran itu. Ketika saudara mengerjakan dengan sebaik mungkin dan tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkarya di dalamnya. Dia mengatakan bahwa kamu pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Pergi menghasilkan buah yang tetap. Buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh kehidupan kita. Janji Tuhan dalam Kisah 1 ayat 8. Tuhan mengatakan bahwa kamu harus pergi ke ujung bumi, ke Samaria dan lain sebagainya, sampai ke ujung bumi. Dan apa janji Tuhan? Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita, ya, menjadi saksinya Tuhan. Jadi kita tidak sendiri, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang tetap, jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk pekerjaan kita. Ya, jadi saya mau katakan kepada saudara, mari utamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan terfokus kepada materi, kepada berkat. Walaupun saya boleh katakan kita perlu yang namanya materi, tetapi kita harus tetap fokus kepada Tuhan yang menjadi utama. Nomor satu kan Tuhan dalam hidup kita, maka berkat apapun masa depan dalam hidup kita akan terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Perhatikan kalimat selanjutnya, dikatakan bahwa supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini hasilnya saudara. Bahwa Tuhan itu mempunyai janji yang luar biasa. Katanya supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan mempunyai janji yang pasti. Terkadang kala manusia mempunyai janji yang palsu, ya, tidak pasti, menjanjikan sesuatu yang tidak mempunyai pengharapan. Tapi ingat, janji Tuhan ya dan amin. Dia memberikan janji yang pasti seperti apa yang firman Tuhan katakan. Poin pentingnya, kerjakan pekerjaan Tuhan, bertanggung jawab di dalamnya. Maka firman Tuhan katakan, apa yang kamu minta diberikannya kepadamu. Masa depanmu, kesuksesanmu, keberhasilanmu, apapun itu, Tuhan sedang merancangkan yang terbaik buat saudara dimanapun saudara berada. Andalkan Tuhan dalam setiap aktivitasmu, dalam setiap hidupmu, dan percaya Tuhan akan membuat segala sesuatunya berhasil. Selamat pagi Sobat STI, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.